Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita sama-sama mau datang di hadapannya. Kita mau menaikkan syukur kita. Kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima. Pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku.
Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kita akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini terambil di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-37. Saya akan bacakan demikian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ayat ini adalah ayat-ayat yang sangat terkenal. Banyak yang senang dengan ayat ini. Mereka menjadikannya pegangan hidup karena kalimatnya yang begitu menyenangkan. Kalimatnya yang begitu menjanjikan. Dan semua orang pasti terfokus pada satu kata, yaitu kata menang. Ya, kita lebih dari orang-orang yang menang. Karena memang semua orang pasti ingin selalu menang. Tidak ada yang mau mengalami kekalahan Bapak Ibu Saudara. Tetapi banyak di antara kita yang tidak melihat dari mana sebenarnya kemenangan itu. Kenapa kita menjadi orang-orang yang menang? Kenapa kita menjadi lebih dari pemenang? Sebenarnya kita menang dari apa Bapak Ibu Saudara? Pagi hari ini kita akan belajar apa sebenarnya maksud dari ayat ini. Dan ayat 37 ini tidak lepas dari ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Dan kalau kita melihat dari ayat 35 sampai ayat 39 ini, ada hal yang sangat penting yang sepertinya terlewatkan dari perhatian kita Bapak Ibu Saudara, yaitu kasih Allah, kasih Kristus, kasih yang kekal itu, kasih yang sudah ada saat kita masih berdosa, kasih yang sudah disediakan bahkan saat sebelum kita dijadikan. Dan kasih inilah yang menjadikan kita orang-orang yang lebih dari pemenang. Ya, dikatakan oleh Dia yang mengasihi kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Paulus memberikan pertanyaan di ayat yang ke-35 dikatakan, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Pertanyaan ini memang sebenarnya pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Karena siapakah atau apakah yang dapat membuat kasih Allah itu tidak dapat kita alami atau tidak dapat kita rasakan? Tidak ada. Tetapi memang ada kemungkinan-kemungkinan jawaban yang sesaat mengalihkan kasih itu. Ya. Kadang kasih Allah itu terasa begitu jauh. Karena ada penderitaan-penderitaan dan pergumulan yang kita alami. Bahkan di sini didaftarkan oleh Paulus ada 7 hal. Ya, apakah itu penindasan atau kesesakan, aniaya, bahkan keadaan kelaparan, telanjang, bahaya pedang atau ancaman-ancaman, Bapak Ibu Saudara. Tapi hal-hal itu apakah dia menang? Apakah penderitaan dan pergumulan-pergumulan itu menang dari kita? Seharusnya tidak Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan berkata pagi hari ini kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena apa? Karena Allah begitu mengasihi kita. Pergumulan dan penderitaan itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang menjadikan kita orang-orang yang lebih dari pemenang. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang menerima tulisan ini adalah orang-orang yang terbiasa dengan kata menang. Ya, karena mereka adalah jemaat yang tinggal di Kekaisaran Roma atau di ibu kota Kekaisaran Roma. Dan Kekaisaran Roma pada saat itu adalah kekaisaran yang menguasai dunia. Mereka sangat hebat, mereka sangat berpengaruh sekali dengan menggunakan kekuatan militer mereka. Tentara Roma pergi ke seluruh dunia untuk mereka kuasai, untuk mereka taklukkan. Dan ketika kemanapun mereka pergi berperang, mereka selalu menang Bapak Ibu Saudara. Dan ketika para pemimpin-pemimpin perang ini pulang dengan harta yang begitu banyak, dengan jarahan-jarahan, bahkan tawanan yang mereka bawa pulang, mereka disambut oleh orang satu kota dengan begitu meriah. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi jemaat Roma begitu tahu apa itu pemenang. Yaitu orang-orang yang memenangkan pertempuran, orang-orang yang memenangkan peperangan, lalu mereka pulang dan merayakannya. Dan sekarang Paulus menekankan bahwa kita ini lebih daripada orang-orang yang menang itu. Menang yang bagaimana sebenarnya yang dimaksudkan oleh Paulus? Apa ada yang menang di atas juara 1? Atau apa ada yang lebih tinggi dari medali emas ketika kita ikuti perlombaan olahraga? Menang, ya menang saudara. Tetapi sesungguhnya kita memang tidak menang dari apa-apa. Kita tidak pernah melakukan apa-apa untuk menang Bapak Ibu. Kita tidak disalib. Bukan kita yang menderita. Bukan kita yang mati lalu kita bangkit dari kubur. Bukan kita. Bukan kita yang menang. Kita memang tidak menang atas dosa. Tetapi Kristuslah
yang menang. Dia yang sudah menang, dia yang sudah merebut kemenangan itu. Dan oleh kasih-Nya, kemenangan itu dia berikan kepada kita. Kita hanya pihak yang mendapatkan keuntungan dari kemenangan itu. Sehingga kita disebut lebih dari pemenang. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, dan firman Tuhan pagi hari ini datang kepada kita. Pergumulan boleh ada, kesusahan boleh datang, penderitaan memang akan terus ada ketika kita masih hidup di dalam dunia ini. Tetapi pergumulan-pergumulan itu seharusnya tidak mengalahkan kita, tidak memisahkan kita dari kasih Allah. Pergumulan tidak dapat menggeser status kita sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang Bapak Ibu. Banyak orang yang percaya yang tidak mengerti akan hal ini. Sehingga dia ketika ada pergumulan datang, ketika ada masalah datang, dia mulai mempertanyakan status kemenangan itu. Katanya kita lebih dari pemenang. Kenapa masalah kita tidak kunjung selesai, bahkan semakin hari semakin rumit? Kenapa sakit penyakit tidak kunjung sembuh dan lain sebagainya? Seakan-akan kita ini kalah terus, tidak menang-menang. Saudara, hari ini bila kita mengalami kesusahan, penderitaan, tetapi kita masih tetap dapat menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita tetap bisa melihat dan merasakan kasih Allah itu. Hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun juga, kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Saudara, penderitaan malah akan membuat kita jadi lebih baik. Memberi kesempatan kepada kita untuk bertumbuh, memperkuat iman kita akan kasih Allah. Bahkan di ayat yang ke-38 dan ayat 39 kalau Bapak Ibu perhatikan, Paulus menambahkan daftar ini, yaitu bahkan maut, malaikat-malaikat, bahkan pemerintah-pemerintah, kuasa-kuasa, bahkan makhluk apapun itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih yang menjadikan kita itu lebih dari pemenang. Saudara, Paulus begitu yakin karena dia sudah mengalami semuanya. Dia mengalami banyak sekali penderitaan. Bahkan sakit penyakit sementara menggerogoti tubuhnya. Dia sudah berdoa tetapi dia tidak disembuhkan. Bahkan sampai dia mati pun dia mati dengan begitu menderita. Semua penderitaan dia sudah alami. Kecuali pada waktu itu kematian. Tetapi dia berkata kematian sekalipun tidak dapat menggoyahkan imannya akan kasih Allah. Saudara, kalau kita lihat seakan-akan hidup Paulus itu jauh dari kata menang. Karena penderitaannya tidak berakhir. Saudara, orang yang tekun dalam imannya, meski dalam penderitaan, meski dalam pergumulan silih berganti, itulah yang disebut lebih dari pemenang. Pergumulan akan terus ada. Kita akan selalu ada dalam pertandingan iman. Bahkan kita masih dalam peperangan. Ya, entah sampai kapan selama kita masih ada di dunia. Tetapi peperangan belum selesai. Pertandingan masih berlangsung dan entah itu sampai kapan. Tetapi kita sudah menang. Kitalah pemenangnya. Itulah orang-orang yang lebih dari pemenang. Puji Tuhan. Selamat pagi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah menjadikan kami orang-orang yang lebih dari pemenang. Kami akan tetap melekat kepada kasih Allah. Karena kami tahu Tuhan sangat mengasihi kami. Dan kami akan terus mengalami kemenangan lepas kemenangan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.